Shalom, selamat sore untuk kita semua. Kali ini saya akan menyampaikan hasil pendalaman APP yang saya ikuti. Di dalam kegiatan ini, umat diajak untuk merefleksikan iman melalui beberapa tema. Di sini saya merangkum 3 tema, di mana tema yang ketiga liturgi sebagai wajah gereja yang mendengar dan berdoa. Tema yang keempat, cinta yang inklusif dan sinodal. Dan tema kelima yaitu kesaksian hidup dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam perjalanan APP ini, kita semakin diajak untuk menghidupi secara nyata, bukan hanya dalam kata-kata, tetapi dalam sikap dan tindakan kita sehari-hari. Yang pertama yang akan kita bahas dalam pertemuan ketiga, yang memiliki liturgi sebagai wajah gereja yang mendengar dan berdoa. Dalam Injil Lukas 19 ayat 45 sampai 48. Dalam kehidupan menggereja, masih ada umat yang mengikuti liturgi hanya sebagai rutinitas. Kurang fokus, kurang penghayatan, dan kurang keterlibatan aktif sering terjadi. Melalui sabda Tuhan, kita diingatkan bahwa rumah Tuhan adalah rumah doa. Liturgi adalah perjumpaan dengan Allah, tempat kita mendengar sabdanya dan dikuatkan dalam iman. Karena itu, liturgi harus dihayati dengan sungguh-sungguh, bukan sekedar hadir, tetapi ikut dalam bagian dengan hati. Sebagai aksi nyata umat, mengikuti misa dengan serius, datang tepat waktu, aktif dalam doa dan nyanyian, serta mempersiapkan diri sebelum mengikuti perayaan. Yang kedua, kita akan membahas pertemuan keempat yang bertema cinta yang inklusif dan sinodal. Dalam kehidupan sehari-hari, masih sering kita melihat adanya sikap pilih-pilih teman, kurang menerima perbedaan, dan kurang mau mendengarkan orang lain. Padahal, sebagai umat beriman, kita dipanggil untuk memiliki cinta yang inklusif, yaitu kasih yang terbuka bagi semua orang tanpa membeda-bedakan. Selain itu, kita juga diajak hidup secara sinodal, yaitu berjalan bersama, saling mendengar, dan saling mendukung dalam kebersamaan. Nah, sebagai aksi nyata umat, belajar menerima semua orang, tidak membeda-bedakan teman, mau mendengarkan orang lain, serta bekerja sama dalam kebersamaan. Yang terakhir, kita akan membahas pertemuan kelima, kesaksian hidup dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Realitasnya yang ada menunjukkan bahwa nilai-nilai Kristiani belum sepenuhnya terlihat dalam kehidupan bermasyarakat. Masih ada sikap egois, kurang peduli, dan tidak mau terlibat. Melalui Injil, kita diingatkan bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Artinya, kita dipanggil untuk memberi pengaruh baik dan menjadi contoh bagi orang lain. Kesaksian hidup bukan hanya lewat kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai aksi nyata umat, menolong sesama, peduli terhadap lingkungan, bersikap jujur, aktif dalam kegiatan bermasyarakat. Nah, di sini saya akan menyampaikan analisis cara pemanduan menyajikan katekese APP. Dalam katekese APP, pemandu berperan sebagai pendamping iman, bukan hanya menyampaikan materi. Artinya, prosesnya lebih menekan keterlibatan peserta. Ciri penyajiannya: 1. Pemandu memulai dari realitas hidup peserta atau masalah, pengalaman, situasi sehari-hari. Yang kedua, mengajak peserta melihat makna iman dalam pengalaman itu. Yang ketiga, menghubungkan dengan sabda Tuhan sebagai terang. Yang keempat, memberi ruang untuk refleksi pribadi dan bersama. Yang kelima, mengarahkan
pada perubahan sikap dan tindakan nyata. Pemandu yang harus kita ikuti. Yang pertama, mampu menciptakan suasana terbuka dan nyaman. Tidak menghakimi, tetapi mendengar dan menghargai. Yang kedua, menjadi teladan dalam sikap dan iman. Nah, metode katekese APP. Yang pertama, metode yang digunakan lebih bersifat aktif dan kontekstual. Yang kedua, studi kasus, membahas masalah nyata dalam hidup. Yang ketiga, refleksi pribadi, peserta diajak berpikir dan menyadari diri. Yang keempat, sharing kelompok, saling menguatkan melalui pengalaman. Yang kelima, simbol atau aksi sederhana, misalnya doa bersama, gerak simbolis. Yang keenam, komitmen pribadi. Setiap peserta menentukan aksi nyata. Nah, penutup. Melalui pertemuan ini, kita diajak untuk semakin sadar bahwa iman harus tampak dalam hidup kita, dalam doa, dalam kasih, dan dalam tindakan nyata di tengah masyarakat. Iman yang hidup adalah iman yang diwujudkan dalam tindakan. Mari kita menjadi pribadi yang berdoa, mengasihi tanpa batas, dan menjadi terang bagi sesama. Sekian dan terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Shalom.